Ayahanda dan ibunda, mohon tunggu sejenak, kurang lebih 5 menit lagi ya. Ini untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk masuk ke ruang Zoom. Baik, sudah masuk semua ya. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan ayahanda dan ibunda, saya Yova Siti Fatona, yang pada hari ini akan memandu kajian. Salam kenal ayahanda, ibunda. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Walaupun harus dilakukan secara online, tidak mengapa ya Ayahanda, Ibunda, insya Allah jika Allah memberkahi, nanti kita akan melakukan webinarnya secara offline. Amin. Alhamdulillah, selamat siang para pejuang rezeki. Bagaimana nih kabarnya semua hari ini? Jawabannya boleh dijawab di kolom chat ya. Oh, Alhamdulillah baik. Bunda Nani, Alhamdulillah baik, Masya Allah.
Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah SWT ya ayahanda dan ibunda. Baik, Ayahanda dan Ibunda, selamat datang di webinar spesial Yayasan Sarana Berbagi yang luar biasa ini. Hari ini kita akan membahas topik yang pastinya bikin kita semua penasaran nih, yaitu menenun rezeki dari setiap langkah kebaikan. Wah, siapa nih yang penasaran bagaimana caranya menenun rezeki? Jangan-jangan nanti kita diajari jadi penjahit dadakan lagi nih. Enggak ya, Ayahanda, Ibunda, bercanda. Tapi serius nih Ayahanda dan Ibunda, kita semua pasti ingin tahu kan bagaimana caranya agar rezeki kita lancar mengalir seperti air terjun Niagara, bukan? Nah, di sini kita akan belajar bersama bahwa ternyata setiap langkah kebaikan yang kita lakukan bisa jadi benang emas penenun rezeki kita. Mau tahu caranya bagaimana Ayahanda Ibunda? Baik, kita pasang sabuk pengaman kita ya Ayahanda Ibunda, karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa ini. Tapi sebelum dimulai acaranya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, karena udah dibuka, semoga dengan baca basmalah ini acara kita hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita dengan indahnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita sambut aja saudari kita yaitu Mbak Intan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Mbak Yelta, terima kasih. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, Ya, terdengar terdengar cukup jelas. cukup jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. 'Ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Belum fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Kembalikan lagi kepada Mbak Yova. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih kepada Mbak Intan atas tilawah yang sangat indah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan memuliakan Mbak Intan. Masya Allah, amin Allahumma amin. Baik, ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, setelah hati kita tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, saatnya kita isi pikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita akan mendengarkan tausiah dari ustazah yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang yang tidak hanya cantik parasnya, tapi juga indah tutur katanya, dan pastinya keren banget ilmunya. Langsung saja kita sambut dengan penuh semangat Ustazah Deva Fitriana Alam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum Mbak Yova. Waalaikumsalam Mbak Deva. Terima kasih Mbak Yova sudah membuka acara kita pada hari ini. Masya Allah, sama-sama Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dan sama-sama mencari ilmu di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, umatnya hingga kita umatnya di akhir zaman. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semuanya? Boleh mungkin dijawab lewat kolom chat ya. Alhamdulillah baik.
Mbak Deva. Ada baik ya Bunda Nani ya, dari tadi sudah aktif. Nah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya, Ayah Bunda Abang Kakak. Nah, di sini Ayah Bunda Abang Kakak, saya mendapatkan amanah untuk berbagi sedikit ilmu yang Allah titipkan untuk disampaikan. Kalau saya sendiri lebih senang menyebutnya dengan sharing atau berbagi saja ya Bunda Abang Kakak, bukan kajian yang terlalu serius gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sih atau pernah nggak sih kita pengen rezeki yang banyak, pasti nggak akan ada yang menolak ya, betul? Ayah bunda bang kakak, semua dari kita pasti ingin sekali rezekinya lancar dan ingin segala urusannya Allah berikan kemudahan. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang rezeki dan bagaimana sih cara menenun rezeki atau cara mendapatkan rezeki dengan menggunakan amal kebaikan atau amal soleh. Tapi sebelum saya jauh membahas tentang rezeki itu apa dan lain sebagainya, mungkin saya izin tes dulu kali ya dari ayah, bunda, abang, kakak di sini. Siapa nih yang masih menganggap bahwa rezeki itu masih berupa uang atau harta benda saja? Boleh mungkin dijawab di kolom chat ya. Anak saya Mbak, ini ada Bunda Nani, ada Kak Bara, Ayahanda Bara ya. Ini banyak ya ternyata yang eh, berpendapat atau menganggap bahwa rezeki itu masih berupa uang atau harta benda dan itu sebenarnya tidak mengapa gitu karena salah satu bentuk rezeki itu memang berupa uang atau harta benda. Tapi tidak hanya itu ternyata Ayahanda, ibunda, abang dan kakak gitu. Karena menurut salah satu syekh yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsmain, ini tuh beliau adalah salah satu pernah jadi ketua ulama di Arab Saudi. Beliau berpendapat bahwa rezeki itu segala sesuatu, segala sesuatu ya Bunda Bang Kakak yang bermanfaat bagi kita yang datangnya dari Allah. Jadi apapun nih, apapun mau itu benda, mau itu orang atau hal apapun yang Allah berikan kepada kita dan bisa kita nikmati, bisa memberikan manfaat kepada kita, itu bisa dikatakan sebagai rezeki gitu. Contohnya misalkan yang tanpa kita sadari nih, kita bisa bernafas. Nah, itu juga cara kita bernafas, bisa bernafas dengan gratis, tidak bayar, itu juga rezeki. Mata kita bisa melihat, terus organ-organ tubuh kita bisa bekerja, atau misalkan kita Allah kelilingi dengan orang-orang yang soleh-soleha, orang-orang yang baik, lalu Allah berikan kepada kita pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, itu juga salah satu bentuk rezeki gitu. Jadi rezeki itu luas maknanya. Tidak hanya tadi, tidak hanya berupa uang atau harta benda saja. Coba bayangkan nih, ayah anda dan ibunda, kita ingat-ingat kembali gitu ya. Sebetulnya hidup kita ini sudah penuh dengan rezeki, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Bayangkan ya, jika kita saja dari dalam tubuh kita, contohnya kita sekarang punya mata, tapi pernah nggak kita berpikir kalau misalkan suatu hari Allah hilangkan nikmat ini, nikmat melihat ini bagaimana? Itu kan pasti kita akan merasa sedih, yang awalnya bisa melihat, bekerja dengan enak, tiba-tiba Allah hilangkan nikmatnya, itu kan pasti sedih ya bunda, abang kakak. Jadi kita harus mulai melihat kembali nih, mana sih nikmat yang udah Allah berikan gitu. Apakah kalau kita mulai merasa, aduh kayaknya nikmat kita tuh apa ya, kayaknya rezekinya seret, coba deh kita ingat-ingat lagi gitu ya, nikmat apa saja atau rezeki apa saja sih yang sudah Allah berikan ke kita gitu. Mulai dari memperhatikan apa yang Allah berikan dari kepada diri kita sendiri gitu. Nah, jika membahas rezeki, ayah, bunda, abang, kakak, rezeki itu saya membaginya ada 3 jenis dan 3 cara memperolehnya. Yang pertama, ada rezeki yang perlu dicari dengan jalan ikhtiar atau dengan jalan berusaha.
rezeki jenis pertama ini Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 39 yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi artinya ya kalau kita ingin rezeki nih ayah bunda abang kakak ya jangan males gitu ya. Kita nggak bisa dapetin rezeki tersebut dengan diem aja gitu. Contohnya misalkan kita pengen rumah, terus kita cuman diem aja di rumah atau di masjid gitu kita berdoa terus ya Allah pengen rumah tapi kitanya tidak berusaha mungkin nggak tiba-tiba kita ada turun dari langit kunci rumah kan nggak mungkin ya atau misalkan kita pengen dapet kalau di sini ada yang pelajar mungkin biasanya yang dicari tuh beasiswa ya atau enggak bantuan pendidikan. Nah, biasanya kan ketika kita mau dapetin beasiswa, nggak mungkin ya kita males-malesan aja. Nggak akan ada juga yang mau ngasih ke eh, santri atau enggak pelajar yang tidak berikhtiar. Pasti nyarinya yang ngasih beasiswa, nyarinya yang berprestasi, yang rajin tentunya gitu. Jadi rezeki jenis pertama ini adalah rezeki yang harus diikhtiarkan gitu. Tapi ingat gitu, dalam mengikhtiarkan rezeki yang ini ada cara-cara juga gitu yang harus dilakukan dalam menjemputnya. Caranya ya harus itu, harus halal gitu. Kok harus halal? Ya, ini Allah perintahkan gitu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi usaha kita mencari rezeki itu boleh misalkan kita pengen rumah atau pengen misalkan tadi eh pengen mencari pasangan nih, boleh gitu. Dengan cara, tapi caranya ada syaratnya. Caranya harus dengan cara yang baik, cara yang halal. Karena tadi diperintahkannya seperti itu. Gitu. Kenapa harus cara yang halal? Selain rezekinya itu kita dapatkan agar apa yang sudah kita dapatkan tuh mengandung keberkahan gitu. Jadi jangan sampai kita nih berusaha, pengen rumah, uangnya cepet ya udah deh kayaknya yang uangnya cepet sekarang banyak ya judi online gitu. Itu kan uangnya cepat gitu, misalkan cepet nih. Tapi apakah kita itu menjamin gitu ya rezeki yang nanti kita dapatkan dari situ itu mempunyai keberkahan atau tidak? Nah, jadi saya tuh ingat salah satu teman saya, beliau Masya Allah, ayah bunda, abang kakak, kalau dihitung dari segi nominal gaji, beliau mungkin dapat dikatakan kecil gitu, bahkan jauh dari UMR. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, yang saya lihat gitu ya, hidupnya tuh tenang sekali. Anak-anak beliau tumbuh dengan baik tanpa kelihatan memiliki kesulitan ekonomi, tidak gitu. Beliau tuh terlihatnya nyaman, anak-anaknya ketika mau perlu hiburan, bisa gitu ke tempat yang diinginkan gitu. Kenapa gitu? Nah, setelah saya cari tahu, saya lihat, nah beliau tuh begitu menjaga cara mencari rezekinya ya Bunda, Abang, Kakak gitu. Beliau begitu apa ya? Begitu hati-hati bahkan ketika ada memberikan makanan gitu ya ke anak istrinya, beliau sangat hati-hati gitu. Beliau selalu memastikan bahwa apa yang anak dan istrinya makan itu harus rezeki yang beliau dapatkan dengan cara yang halal gitu. Sehingga nantinya berpengaruh kepada kesolehan anak tersebut dan lain sebagainya. Jadi ingat ya mungkin tadi pesannya kita boleh mencari rezeki eh, dengan berusaha sangat keras gitu ya. Tapi ingat gitu, kita gak boleh sampai keluar dari jalan Allah gitu. Tetap harus pakai cara yang halal. Lalu yang kedua, tadi kan dengan cara yang berikhtiar atau berusaha gitu ya. Nah, yang kedua adalah rezeki yang didapat dengan cara bersyukur gitu. Nah, rezeki yang kedua ini Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah ya, ayah, bunda, bang, kakak, bukan janji manusia, apalagi janji saya gitu ya. Ini janjinya janji Allah gitu. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita gitu. Bertambahnya nikmat di sini bisa berarti banyak ya, ayah, bunda, bang, kakak. Bisa nikmatnya Allah semakin permudah cara kita dalam mendapatkan rezeki. Misalkan kita ada project, nah Allah berikan kemudahan kita dalam presentasinya misalkan, atau Allah tiba-tiba lembutkan hati klien kita sehingga pekerjaan yang awalnya sulit tiba-tiba jadi Allah mudahkan. Itu banyak ya ayah bunda bang kakak, eh, rezeki yang didapat dengan cara bersyukur ini gitu. Bersyukur itu kadang sederhana ya, tapi kadang terlupakan. Bahkan terkadang ketika kita nikmatnya nih sudah sering terasa oleh kita, contohnya kayak rumah misalkan, di rumah misalkan. Biasanya salah satu bentuk tidak kebersyukuran kita adalah dengan membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Misalkan biasanya ibu-ibu suka curhat nih ke suaminya, papa, papa, dia kok tetangga misalkan ngelihat tetangga beli kulkas, papa, papa kok tetangga sebelah udah beli kulkas, kita sama kulkas teh yang masih lama gitu, kulkas lama belum diganti-ganti terus. Atau enggak misalkan ngelihat anak tetangga misalkan berprestasi gitu ya, padahal anak kita juga udah berprestasi mungkin ya, terus kayak bilang, ada tuh lihat itu anak tetangga mah udah hafalannya udah segini misalkan, walaupun itu dalam kebaikan sebenarnya boleh, tapi jangan sampai membandingkannya terlalu berlebihan sampai kita lupa gitu bahwa kita juga sudah Allah berikan nikmat gitu. Ya, itu salah satu bentuk apa ya, mungkin yang harus kita ingat-ingat kembali gitu, bahwa kita sudah Allah berikan nikmat segini, ya kita syukuri dahulu nikmat yang ada saat ini, lalu ya nanti kita ikhtiarkan untuk menambah nikmat-nikmat tersebut gitu. Jangan sampai kita sudah Allah berikan nikmat, misalkan tadi udah dikasih rumah, udah dikasih segalanya isinya gitu, tapi masih membanding-bandingkan gitu ya. Diusahakan kita eh, mensyukuri dulu nikmat yang ada, baru kita pikirkan lagi cara untuk memperbanyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nah, yang ketiga, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jenis rezeki yang ketiga ini adalah rezeki yang Allah firmankan dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, pernah nggak ayah, bunda, abang, kakak di sini misalkan lagi nggak punya uang banget, tiba-tiba ada aja orang yang ngajak makan, atau misalkan di sini kita lagi nggak ada pekerjaan tapi kita butuh banget uang, terus tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan. Nah, di sini pernah ada yang mengalaminya atau tidak? Boleh mungkin ya, Mbak Yova, kalau ada salah satu donatur yang pernah merasakannya, boleh dijawab dulu di kolom chat mungkin. Boleh, Mbak. Barangnya Boleh. Bunda Nani pernah, siapa lagi mungkin yang pernah merasakannya? Wah, banyak ya ternyata, alhamdulillah pasti pernah ya. Nah, ini ada Bunda Nani, ada Ayahanda Beni, ada Bunda Fitriana Aziza ya, alhamdulillah, ada Bunda Nur Laila, alhamdulillah ya, pasti pernah ya. Ada yang ingin bercerita atau tidak? Mungkin cerita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Oh, ini Bunda Fitriana Aziza, itu seperti apa ya, rezeki yang tidak disangka-sangka? Kalau begitu, izinkan saya melanjutkan terlebih dahulu materi kita. Nah, yang tadi ya, ayah, bunda, abang, kakak, di sini tadi sudah saya kasih clue ya, rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah rezeki yang awalnya mungkin kita nggak nyangka nih, kan kalau tadi ada ya rezeki yang diikhtiarkan,
kita udah tahu nih kita sedang mengikhtiarkan rezeki itu, sudah ada rezeki yang kita tuju. Nah, kalau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan kita gitu. Kita butuh sesuatu tapi sepertinya udah nggak ada jalan lagi gitu. Terus tiba-tiba ada aja eh, hal yang kita butuhkan datang kepada kita. Nah, itu salah satu bentuk dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saya izin bercerita lagi mungkin ya. Ada salah satu guru saya ini, Masya Allah beliau dahulu gitu ya. Dahulu tuh beliau sebelum berhijrah menjadi guru. Nah, beliau tuh bekerja dulu di tempat yang sebelumnya sebenarnya pekerjaannya tidak haram ya, ayah bunda abang kakak, namun menurut beliau saat itu dapat menimbulkan banyak madorot gitu. Jadi beliau takut nih kalau terus-terusan dalam pekerjaan tersebut, khawatirnya beliau malah semakin jauh gitu dari Allah gitu. Akhirnya beliau dengan persiapan yang oh putus-putus ya bunda. Kalau sekarang bagaimana? Ini ya putus-putus ya. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah terdengar? Alhamdulillah. Nah, tadi ya, ya takut pekerjaannya tadi walaupun tidak haram, tapi beliau sangat takut gitu pekerjaannya bisa membuat beliau semakin jauh dari Allah dan rezeki yang beliau dapatkan takut tidak berkah gitu. Nah, akhirnya beliau saat itu memutuskan untuk kayaknya saat ini saya mau mau berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan bayangkan ayah, bunda, abang kakak, dari yang awalnya beliau gajinya berjuta-juta gitu ya, beliau tinggal memiliki sisa uang 500.000 gitu untuk kebutuhan 1 bulan ke depan gitu. Yang mana saat itu pun beliau baru memiliki istri yang baru melahirkan gitu. Jadi yang awalnya cuma berdua dengan uang yang berjuta-juta itu, nah sekarang harus hidup dari uang 500.000 sisa tabungannya untuk menghidupi beliau, istri beliau dan anak beliau gitu yang baru lahir. Tapi Masya Allah, saat itu beliau yakin aja gitu. Saya dulu yakin aja kata beliau, karena saya pindahnya itu untuk semakin dekat sama Allah, saya yakin Allah bakal menjamin rezeki saya gitu. Nah, akhirnya Masya Allah ya Bunda, Abang Kakak, entah bagaimana caranya dalam 1 bulan tersebut tiba-tiba datang banyak rezeki yang tidak terduga gitu. Bahkan ada yang tiba-tiba teman beliau gitu ngirim stok popok untuk bayi gitu. Karena di tempatnya produksi kelebihan popok. Terus ada yang tiba-tiba mengirimkan makanan gitu. Terus ada yang ngirim proyekan pekerjaan dan lain sebagainya. Sampai Sampai-sampai nih ya, tadi uang yang 500 yang sudah disiapkan untuk kebutuhan 1 bulan itu tidak terpakai sama sekali. Oh gitu, Masya Allah gitu. Itu ya, salah satu bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka dan itu menjadi rezeki yang sangat beliau yakini gitu. Kalau beliau berusaha karena Allah, insya Allah gitu, Allah bakal menjamin rezekinya. Nah, saya yakin gitu ya, ayah bunda, abang kakak, rezeki-rezeki seperti ini pasti sering gitu menghampiri kita. Namun kadang tanpa sengaja kita lupa atau eh, lupa atau bagaimana gitu. Tapi insya Allah jika diingat-ingat kembali, yakin aja gitu bahwa Allah tuh nggak pernah meninggalkan hambanya. Namun sebagaimana yang dijelaskan tadi di surat Tolak ayat 2 dan 3 tadi, bahwa rezeki jenis ini tuh ada ada syaratnya gitu, nggak bisa didapatkan dengan cuma-cuma ya. Tadi apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah gitu ya, itu syaratnya bertakwa. Nah, bertakwa di sini bisa dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Insya Allah dari sana rezeki itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga gitu. Ayah bunda, abang kakak,
Oh, ini ada Mbak Fitrian, ada Bunda Fitriana ya. Insya Allah kita lanjutkan ya Bunda. Nah, ayah Bunda, Bang Kakak dalam mencapai ketakwaan ini. Nah, sebagaimana tadi sudah ditanyakan sama Bunda Fitriana, ada banyak ya amalan takwa gitu. Setahu saya ada sekitar 240 lebih gitu amalan takwa. Namun di sini saya hanya akan menyertakan beberapa saja karena memang keterbatasan waktu. Yang pertama itu adalah menjaga sholat. Nah, ini yang menjaga sholat. Karena kenapa sih harus kita menjaga sholat gitu? Karena ada banyak sekali kisah Rasul atau kisah nabi-nabi di mana pengharapannya atau harapannya itu dijawab ketika sholat. Sebagaimana dulu saya ingat sekali Nabi Zakaria dulu dalam usianya yang sudah renta gitu ya, lalu istrinya juga sudah divonis maaf tidak bisa memiliki keturunan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Allah berikan kabar gembira dan itu dijawabnya ketika beliau sholat gitu. Ini ya tertulis dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 39 yang artinya lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Gitu. Itu salah satu bentuk ya. Makanya saya selalu dinasihati oleh guru saya gitu untuk selalu menjaga sholat gitu. Itu salah satu amalan takwa yang paling dasar gitu. Bahkan salah satu dari guru saya selalu menasihati kalau bisa sholat tuh dijaga. Ini bukan dari hadis Rasul, tapi kalau setahu saya gitu ya, ini lebih ke nasihat dari guru saya gitu. Kalau sholat itu jangan sampailah kurang minimal sekali 40 rakaat gitu sehari gitu. 40 rakaat itu apa aja gitu? Yang tadi gitu, 17 rakaat sholat fardu, terus 11 rakaat sholat tahajud, terus 12 rakaat sholat rawatib. Sholat rawatib tuh sholat yang menyertai sholat fardu, kayak dua rakaat sebelum subuh, terus dua atau empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, lalu dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah Isya. Nah, itu yang apa ya selalu jadi nasihat dari guru saya kalau bisa sholatnya dijaga gitu. Jangan sampai dijaga di sini dalam berbagai hal ya, dijaga dari ketepatan waktunya, kehusyuannya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menjaga interaksi dengan Al-Quran. Nah, berinteraksi di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya Bunda, Bang Kakak gitu. Eh ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Tidak hanya membaca Al-Quran atau tidak hanya dengan menghafal Al-Quran, banyak caranya gitu agar kita tetap menjaga interaksi dengan Al-Quran. Bisa kalau misalkan ada yang suka nonton tafsirnya, misalkan di YouTube banyak kan sekarang ya, ayah bunda bang kakak, ustadz-ustadz yang membahas tafsirnya boleh, atau misalkan ada yang suka aku mau baca aja boleh itu di apa ya didawamkan, diistiqomahkan setiap harinya. Pokoknya jangan sampai satu hari kita itu berlalu gitu ya, pergi begitu aja tanpa adanya interaksi dengan Al-Quran. Walaupun misalkan, aduh sibuk banget, coba sisihkan gitu. Salah satu 5 menit aja buat baca Quran pasti ya bisa lah insya Allah secapek-capeknya ya kita ikhtiarkan untuk menjaga interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menghindari maksiat. Nah, ini juga karena salah satu penghalang rezeki juga bisa dari dosa, ayah, bunda, abang, kakak. Jadi kita coba belajar sama-sama, saya juga, untuk menghindari maksiat. Kak, gimana dong biar misalkan terhindar dari maksiat gitu. Saya biasanya ketika terlintas nih mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan maksiat, coba kita bayangkan nih, ini yang paling manjur menurut saya gitu ya. Bayangkan bahwa ketika kita melakukan maksiat tersebut,
bisa jadi juga gitu di saat itu juga Allah mengambil nyawa kita gitu. Mau nggak sih kita Allah ambil atau meninggal dalam keadaan tersebut misalkan kayak gitu. Itu yang selalu jadi apa ya? Jadi benteng penahan mungkin ya. Kalau pengen melakukan maksiat misalkan itu ingat lagi gitu. Bayangkan gitu kalau kita diambil nyawanya saat lagi bermaksiat, nauzubillah. Yang keempat yaitu menghadiri majelis ilmu. Nah, insya Allah majelis ilmu ini seperti yang sedang kita lakukan ya ayah bunda bang kakak. Nah, dengan menghadiri majelis ilmu, insya Allah selain kita akan bertambah pengetahuannya, Allah pun akan mengangkat derajat kita gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu lebih ke potongan ayatnya ya Bunda, Abang Kakak, tidak dari awal ayat 11. Nah, dari situ kan kita bisa tahu gitu ya bahwa ternyata dengan mencari ilmu itu bisa jadi salah satu bentuk kita gitu, ikhtiar kita agar Allah meninggikan derajat kita. Yang kelima, yaitu adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Terkadang ketika kita ingin mengeluarkan harta gitu ya, eh, bersedekah mungkin masih ada sebagian yang berpikir bahwa itu sebagai pengeluaran gitu, bahwa dan kita ngeluarin harta, oh berarti uang aku berkurang gitu ya, nanti gimana dong, kita udah mah dikit misalkan dikeluarin lagi uangnya misalkan, padahal justru sebaliknya gitu, sedekah ini dapat membuka pintu-pintu rezeki gitu, mungkin tidak langsung ya berbentuk uang, misalkan kita ngasih nih 100.000 tiba-tiba dibalikin sama Allah, mungkin bentuknya tidak langsung seperti itu gitu, tapi bisa dalam banyak bentuk hal gitu ya, bisa berupa Allah berikan kesehatan, itu salah satu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang juga gitu ya, ada yang berbentuk kebahagiaan, bahkan ketenangan mungkin ya, karena banyak kan ayah bunda abang kakak orang yang mungkin terlihatnya banyak uang ya, tapi tidak tenang hatinya itu banyak gitu. Jadi mungkin harta yang kita keluarkan saat ini untuk bersedekah, si feedbacknya atau balasannya bisa jadi ya nggak berbentuk langsung harta, tapi ada juga mungkin yang berbentuk langsung harta, tapi bisa banyak hal gitu ya. Tadi bisa berbentuk uang harta lagi, ada yang berbentuk kesehatan, bahkan ketenangan. Jadi yuk gitu, berapapun gitu ya yang kita dapatkan gitu ya, coba gitu kita sisihkan sedikit aja untuk berbagi kepada saudara-saudara kita gitu. Dan ini sih kalau saya biasanya berpikirnya, coba kita balik gitu. Kalau kita berpikirnya sedekah itu mengeluarkan, coba kita berpikirnya ketika kita bersedekah, kita sedang menabung. Jadi cuma nabungnya mungkin nggak kelihatan di series gitu ya, di apa di buku tabungan gitu. Tapi kita yakin aja gitu, ketika kita sedekah, artinya kita lagi nabung nih buat di akhirat gitu, buat uang tabungan kita di akhirat gitu. Coba di apa ya, mungkin pikirannya kita ubah gitu. Di bukan pengeluaran, tapi kita nabung di akhirat. Jadi ayah bunda bang kakak, dari yang tadi sudah saya jelaskan, rezeki itu ada tiga ya. Ada yang pertama rezeki yang didapat dengan berikhtiar, yang kedua rezeki yang didapat dengan cara bersyukur, dengan nanti Allah tambahkan nikmatnya, dan yang ketiga adalah rezeki yang didapat dengan cara, atau bukan dengan cara tapi lebih ke eh, rezeki yang datang tanpa diduga-duga, dengan syaratnya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Tadi amalan takwanya ada banyak ya. Yang pertama menjaga sholat, terus yang kedua adalah menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, yang ketiga adalah menghindari maksiat, yang keempat kita usahakan untuk menghadiri ilmu ya, majelis ilmu,
Yang kelima dengan bersedekah. Walaupun masih banyak sebenarnya amalan takwa yang lainnya gitu. Jadi ayah, bunda, abang, kakak dari semua rezeki ini bisa kita lihat ya. Rezeki itu luas sekali, tidak hanya berpaku pada harta benda atau uang gitu, tapi jodoh, kesehatan, teman-teman yang baik, itu semua merupakan rezeki yang tidak ternilai gitu. Ya, kalau misalkan di sini ada yang rezekinya belum datang misalkan, atau ada yang lagi nyari beasiswa belum dapat beasiswanya, atau ya ada yang cari jodoh belum datang, ya sabar gitu ya. Mungkin jodohnya atau beasiswanya masih loading nih, dan perlu kita percepat dengan amalan-amalan takwa tadi. Gitu. Insya Allah rezeki itu sudah diatur ya oleh Allah. Jadi tugas kita adalah berikhtiar, bersyukur, bertawakal, dan jangan lupa tadi ya bersedekah gitu. Kalau kita lakukan itu semua, insya Allah kita akan Allah berikan kelancaran rezeki, dan hidup kita insya Allah Allah penuhi dengan keberkahan. Mbak Yova, saya izin menutupnya dengan pantun, boleh ya? Boleh Mbak, silahkan. Matahari terbit di ufuk timur. Cahaya terang menembus pagi. Janganlah takut, rezeki tak mengalir selagi ikhtiar dan doa menemani. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa sekali ya ilmu yang diberikan oleh Ustazah Deva. Ternyata rezeki itu bukan cuma soal angka di rekening kita ya ayahanda dan ibunda, tapi juga tentang keberkahan dalam hidup. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih ayahanda ibunda, yaitu sesi tanya jawab. Bagi ayahanda dan ibunda yang ingin bertanya, silakan resen ya. Jangan malu-malu ayahanda dan ibunda, katanya malu bertanya sesat di jalan. Kita nggak mau kan ya nyasar dalam mencari rezeki. Masya Allah. Oh, udah ada nih Kak Sarah. Kak Sarah ingin tanya ya. Udah angkat tangan. Udah raise hand. Boleh Kak Sarah mau bertanya apa? Atau mungkin boleh ke yang lain dulu. Mungkin kalau ada yang resen lagi, Mbak Yova. Halo, Assalamualaikum. Ustazah, izin bertanya. Iya, ini Waalaikumsalam Kak warahmatullahi. Wildan. Iya, silakan Kak Wildan. Ustazah, izin bertanya, mengapa rasa bersyukur itu penting dalam kehidupan kita? Dan bagaimana cara kita agar hidup tetap bersyukur meski dalam keadaan sulit? Mohon dijawab, Ustazah. Masya Allah, terima kasih. Ini Kak Wildan ya. Mbak Yova, untuk pertanyaannya saya jawab satu-satu dulu atau bagaimana? Boleh Mbak dijawab satu-satu juga tidak apa-apa. Silakan saja. Baik, tadi itu dari Kak Wildan. Kak Wildan dari mana ya kalau boleh tahu? Mungkin boleh dipin dulu, minta tolong. Kak Wildan ya tadi itu. Nama saya Wildan Muzaki. Iya, Wildan Kak Wildan. Muzaki, asal dari Lampung. Oh, asal dari Lampung, Masya Allah Dari jauh Lampung juga ya. Selatan. Dari Lampung Selatan, Masya Allah jauh juga. Tadi pertanyaannya, bagaimana Ya, Kak. cara bersyukur gitu ya, di tengah Ya, Kak. kesulitan hidup ya. Baik, izin menjawab. Mungkin ini lebih ke sharing. Nah, tadi ya, cara bersyukur tuh sebenarnya banyak, ayah, bunda, abang, kakak gitu. Mungkin Kak Wildan juga ya tadi, banyak sebenarnya cara untuk mengekspresikan syukur gitu ya. Bisa dengan cara mengucapkan alhamdulillah, itu udah termasuk salah satu bentuk kita bersyukur gitu kepada Allah. Yang kedua adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan fungsi, dan menggunakannya untuk hal-hal yang Allah ridhoi, itu juga termasuk bersyukur. Contohnya misalkan kita punya eh,
handphone mungkin ya. Semua orang punya handphone ya? Pasti punya ya. Kak Wildan juga sekarang mungkin lagi Zoom juga pakai handphone. Handphone ini salah satu tadi ya pengertiannya adalah pengertian rezeki adalah apa yang Allah berikan ke kita dan bisa memberikan manfaat kepada kita. Berarti handphone juga bisa memberikan manfaat kan? Itu juga termasuk rezeki. Nah, cara bersyukurnya ya pas dapat handphone ya kita nyebut alhamdulillah gitu ya dapat handphone sekarang. Terus yang kedua adalah cara bersyukurnya itu adalah menggunakan nikmat yang Allah udah berikan. Nah, gimana cara kita menggunakan handphone yang sudah Allah berikan ini sesuai dengan fungsinya gitu dan menggunakannya untuk hal yang Allah ridhoi. Contohnya sekarang Kak Wildan sekarang lagi menuntut ilmu. Nah, itu kan salah satu perbuatan yang Allah ridhoi kan. Nah, itu juga termasuk eh, cara bersyukur gitu ketika kita handphonenya bisa dipakai untuk mencari ilmu atau misalkan handphonenya nanti digunakan untuk kalau yang suka jualan mungkin jualan online gitu ya itu kan sedang berikhtiar mencari rezeki hal-hal yang positif kan itu Allah sukai. Nah, itu juga dapat menjadi salah satu bentuk kita bersyukur atau mata lalu kita gunakan mata ini melihat hal-hal yang baik itu juga salah satu bentuk bersyukur. Nah, namun jika tadi kan pertanyaannya kalau misalkan lagi sulit nih gimana nih biar kita tuh hati kita tuh tetap bersyukur gitu ya. Nggak menggerutu mungkin ya kayak udah di aku teh lagi sulit disuruh bersyukur. Nah, justru ketika kita sedang berada di dalam kondisi tersebut pastikan lagi bahwa cara yang paling mudah adalah kita melihat keadaan orang-orang yang lebih di bawah kita gitu. Kan Rasul juga pernah ada hadisnya ya bahwa janganlah kamu melihat ke orang-orang yang lebih nikmatnya dibandingkan kamu gitu. Tapi kalau urusan nikmat yang berhubungan duniawi, coba lihatnya ke orang-orang yang lebih bawah gitu. Kita ingat ingat lagi misalkan kita belum belum memiliki uang nih misalkan, tapi kita eh, masih bisa makan dan lain sebagainya, masih punya rumah, masih punya handphone atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk berikhtiar mencari uang. Coba kita lihat lagi, oh ada ternyata saudara kita yang belum punya rumah, ada saudara kita mungkin yang di luar sana yang nggak bisa makan mungkin hari ini, atau mungkin ya tadi gitu, ketika kita yang berhubungannya dengan hal-hal duniawi, coba kita lihat lagi gitu orang-orang yang eh, keadaannya di bawah kita gitu. Seperti itu, Kak Wildan. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Ustazah atas jawaban dari Ustazah. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Wildan, sama-sama. Baik, Mbak Deva, mungkin sekarang udah azar tunggu dulu sebentar sampai azannya selesai. Apakah nggak apa-apa? Tidak mengapa, Mbak Yova, Nah, kita baik, dengarkan dulu azannya. baik. Kita ada Ayahanda dan Ibunda, kita dengarkan dulu azan sebentar, Ayahanda, Ibunda. Baik, eh mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya, Mbak Deva. Boleh, Mbak Yova, satu pertanyaan lagi. Boleh Ayahanda, Ibunda, untuk bertanya untuk satu pertanyaan lagi. Nah, Baik, oh, saya mau bertanya ke Ustazah, bagaimana sudah berusaha tapi belum berhasil juga. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Mohon maaf itu siapa ya Mbak Yova? Boleh ditanya dulu mungkin oh, baik, namanya. baik Mbak. Yang bertanya barusan
Namanya Hmm. apakah Oh ya, saya Sarah, Ustazah. Baik, halo Mbak Sarah. Iya, halo Jadi juga Ustazah. tadi pertanyaannya mungkin sudah berusaha tapi belum juga gitu ya rezekinya. Seperti itu ya. Iya benar, iya benar, Ustazah. Baik, izin menjawab ya Mbak Sarah. Untuk yang pertama mungkin ketika aku udah melakukan amalan-amalan takwa tadi gitu ya, tapi kok belum juga nih keinginan aku atau harapan aku gitu ya, doa aku kok belum dijawab juga gitu. Mungkin seperti itu ya. Yang pertama mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat gitu. Ketika kita berdoa kepada Allah, luruskan niat lagi gitu. Ketika kita melakukan amalan takwa yang tadi udah ngejaga sholat, apa, udah berinteraksi Al-Quran dan lain sebagainya, itu kita luruskan niat dulu gitu. Luruskan niatnya bahwa ya kita berdoa kepada Allah, kita mengamalkan segala amalan takwa, yaitu adalah sebagai bentuk gitu ya, bentuk kelemahan kita gitu sebagai hamba gitu. Kadang kan jadi ketika kita berdoa gitu, wajar ya pengen diijabah, siapa tuh yang nggak pengen diijabah doanya. Tapi luruskan niat lagi bahwa ya kita berdoa kepada Allah ya sebagai pengharapan kita gitu. Jangan jadikan sebagai doa itu adalah seakan-akan kita menyuruh Allah gitu, kayak ya Allah aku tuh udah doa loh gitu, kasih dong yang aku mau gitu. Itu kan seakan-akan kita menyuruh kepada Allah gitu ya, memerintah Allah gitu, menjadikan Allah seakan-akan bawahan kita gitu. Nah, coba kita luruskan niat lagi bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, itu adalah sebagai bentuk kelemahan kita sebagai hamba gitu. Tadi Mbak Mbak Sarah ya. Lalu ketika sudah kayak gitu, luruskan lagi, tadi udah dilurusin niatnya, amalan-amalan yang takwa yang tadi sudah dilakukan tetap diikhtiarkan ya. Jangan karena kok aku belum didengar doanya, kok aku rezekinya masih kayak gini, terus kita kayaknya amalan takwanya tidak tidak manjur misalkan. Ya jangan seperti itu gitu. Tetap kita usahakan ya itu karena sebagai bentuk gitu ya, bentuk kesungguhan kita mengharapkan eh, harapan tersebut adalah membuktikannya gitu. Nah, kalau sudah tadi kita luruskan niatnya, amalan takwanya sudah kita ikhtiarkan juga, jangan lupa berikhtiar secara duniawinya gitu, secara logikanya gitu. Misalkan tadi ketika kita, kalau ini Mbak Sarah tuh masih muda ya kalau dari suaranya. Eh, nah, misalkan contohnya Mbak Sarah sedang mengikhtiarkan beasiswa misalkan. Nah, ketika kita gagal nih, kok wah, aku gagal nih beasiswa. Nah, kita coba cari tahu nih, apa yang kita secara logikanya nih, hal-hal yang mungkin membuat kita gagal. Atau misalkan kalau Mbak Sarah itu sedang melakukan usaha bisnis, mungkin bisa dicek dulu nih, kenapa ya kok bisnis saya akhir-akhir ini keuntungannya menurun gitu, atau kok nggak laku gitu. Coba dicari tahu dulu, dicek dulu dari segi secara logikanya atau secara duniawinya gitu. Apakah strateginya yang salah atau eh, produknya ini kualitasnya sudah baik atau belum dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin bisa dikonsultasikan juga kepada ahlinya gitu. Kalau misalkan sedang berjualan atau sedang berbisnis, coba dikonsultasikan sama orang yang ahli bisnis, yang udah banyak jualannya, atau misalkan tadi sedang mencari beasiswa, coba cari tahu ke orang-orang yang sudah lolos beasiswa tersebut. Nah, yang keempat adalah bertawakal. Ketika kita sudah tadi ya mengikhtiarkan dengan keras lewat ikhtiar, lewat jalur ikhtiarnya sudah diikhtiarkan dengan sangat keras, lalu amalnya sudah kita maksimalkan, sudah kita luruskan juga niatnya, ya kita
tawakal sama Allah dan yakin, selalu yakinkan ke diri bahwa apa yang udah jadi hak kita atau udah jadi rezeki kita nih, udah Allah tulis, itu pasti bakalan jadi milik kita gitu. Dan selalu ingat gitu bahwa kita pun suatu saat akan Allah uji gitu. Bisa jadi saat ini adalah kekurangan harta yang kita miliki atau kekurangan apapun yang kita miliki itu berbentuk ujian. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 155 pun disebutkan bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ya tadi Mbak Sarah gitu. Yang pertama kita luruskan niat, yang kedua kita tetap amalkan gitu ya segala amalan takwa yang sudah tadi dijelaskan, mungkin ya sedikit saya bagikan. Yang ketiga kita ikhtiarkan secara duniawi atau secara logika kita nih kira-kira apa yang salah dari usaha kita, apa yang kurang. Yang keempat adalah bertawakal kepada Allah dan yakin aja ketika Allah misalkan saat ini belum beri, mungkin Allah pengen menyempurnakan nikmat kita dengan caranya Allah gitu. Seperti itu untuk pertanyaannya ya, jawabannya. Baik Mbak Yova, dikembalikan lagi mungkin ke Mbak Yova. Baik, Mbak Deva. Masya Allah, pertanyaan-pertanyaannya keren-keren sekali ya, ya Henda Ibunda. Ustazah Zefa juga ya, keren-keren sekali pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa langsung kita praktekannya ya Handa dan Ibunda. Jangan lupa juga ya Handa dan Ibunda, rezeki itu bukan cuma soal dapat, tapi juga memberi. Jadi yuk kita sama-sama berlomba-lomba dalam hal-hal kebaikan. Mungkin sebelum ditutup, Ayahanda dan Ibunda, kita bisa ada foto bersama dulu ya. Untuk yang off cam, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya. Baik, sudah, sudah dinyalakan semua kameranya ya. Baik, kita mulai saja untuk fotonya. Satu, dua, tiga. Baik. Sebelum kita tutup acara yang luar biasa ini, Ayahanda dan Ibunda, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Ustazah Deva Fitriana Alam yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih juga kepada tadi Mbak Intan yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya yang sangat menenangkan hati ya, Masya Allah. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi amal jariah dan membuka pintu-pintu rezeki kita. Masya Allah. Mungkin ini sebelum akhir kata, jangan lupa Ayahanda dan Ibunda tiga hal, yaitu yang pertama ada ikhtiar, yang kedua ada bersyukur, dan ketiga ada sedekah. Insya Allah dengan rezeki, insya Allah dengan izin Allah, rezeki kita akan mengalir terus menerus atau mengalir semakin deras. Sampai jumpa di acara Yayasan Sarana Berbagi selanjutnya. Tetap semangat menanam rezeki dengan benang-benang kebaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yova, saya izin live ya. Oh, boleh silakan. Untuk Ayahanda dan Ibunda juga boleh silakan live saja. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deva.